Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Kang Dul. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, lancar rezekinya serta panjang umur. Amin. Ini beda dari yang sebelumnya, beda dari yang lain. Ini pesanannya Om Boma di Jakarta Pusat untuk hadiah anaknya ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini dihadiahkan untuk anaknya dalam acara menang lomba baca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Kang dulu titip doa buat De Alvaro Gafril Sebayang. Semoga jadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, rajin ibadahnya, dan segala kebaikan untuk De Alvaro Gafril Sebayang. Amin. Baik, kita lanjut ke pembahasan unit. Jadi Om Boma ini custom ya, pesan ke Kang Dul, beda dari yang lain, dimana teman-teman lihat tampilannya seperti ini, beda dari yang lain. Untuk bagian handguard atau wristnya dia lebih pendek ya, dia cikibi. Terus untuk bagian popor juga diganti ya, dia custom, pengen modelnya M16 seperti ini. Ini sudah di painting semi doff seperti itu. Untuk bahan popornya sendiri dia full PVC ya, full PVC, lebih kokoh, mantap insya Allah. Ini juga ada sedikit agak kurang kerapihan ya, namanya juga diburu-buru, jadi mohon maaf agak kurang rapihan, tapi insya Allah untuk tampilan bagus lah ya, seperti ini. Jadi ya Kang Dul sendiri kan nggak pandai-pandai modifikasi sebenarnya teman-teman, untuk handmade ya nggak pandai-pandai kayak gitu, jadi mohon dimaklum untuk finishingnya agak kurang rapih kayak gitu ya. Yang penting ini untuk tampilan dapat lah ya. Dapat lah ya tampilan seperti ini. Oke, lanjut ke pembahasan. Ini sudah full upgrade ya, ini tipe spring. Jadi nama unitnya The Cobra M416 Spring Full Upgrade modifikasi Cikibi, dimana popornya diganti custom pakai model M16. Seperti itu ya untuk nama judulnya. Sorry telat di awal. Baik, untuk bagian body full resin berbarel alum, pendek ya, nggak terlalu panjang. Nih saya akan buka. Nah seperti ini, berbarelnya nggak terlalu panjang. Untuk hop up seperti biasa, adjustable ya, TDC. Di sini tinggal diatur aja jauh dekatnya. Kokangan atau charging handle seperti ini, custom ya, dia khusus untuk kokangannya upgrade. Oke. Terus untuk spring sudah pasti upgrade, piston juga ganti ya, ganti piston upgrade PVC lapis metal, baik dalaman maupun luarnya di cantolan, terutama cantolan ya, itu dilapis plat, jadi bukan murni 100% PVC. Dan untuk mekanismenya dia sistem o-ring untuk pistonnya kayak gitu ya. Nozzle juga Kang Dul modifikasi supaya kompresinya lebih padat. Perkuatan internal tentu saja di bagian trigger dan series set, lapis plat, dan bagian kupingnya juga ditanam kawat baja. Oh ya, perkuatan di bagian extender wrist ya, extender apa sih, adapter antara handguard dengan body itu Kang Dul perkuat, jadi lebih kokoh ya, ditanam kawat baja serta pasir besi. Terus bagian sini juga Kang Dul perkuat juga supaya lebih awet dan tahan lama kayak gitu. Untuk springnya Kang Dul upgrade itu, tapi Kang Dul perpendekan ya, dipendekin supaya nggak terlalu berat banget tarikannya. Yang penting ini sudah upgrade dan lebih awet juga, jadi lebih enteng lah untuk kokangannya ya. Dan Kang Dul juga sekalian reset ya, dimana untuk si hop up-nya, dia kalau misalkan dikendorin, kan pada umumnya dia hop up-nya pasti maksudnya FPS-nya pasti naik ya. Tapi kalau ini dikendorin FPS-nya turun, sedangkan FPS naik saat ditekan hop up-nya kayak gitu ya. Jadi saat hop up ditekan, dia FPS-nya naik, maksudnya seperti itu ya. Ini unik, seperti unit-unit sniper biasanya seperti itu, dia semakin ditekan hop up-nya malah FPS-nya naik. Jadi semakin berat BB otomatis hop up-nya harus ada tekanan dan FPS juga menaik, jadi berimbang ya.
FPS naik, BB juga lebih berat. Nah, ini ideal pakai BB 025 lah minimal ya. 020 juga bisa, cuman untuk jarak-jarak dekat ideal pakai BB 025 lah. Seperti itu. Biar nggak kelamaan, langsung aja kita tes FPS-nya menggunakan BB 020. Ini Kang Dul sudah siapkan, biar nggak perlu ngocok-ngocok lagi. Langsung ya, kita kokang, krono sudah siap. Oh ya, mungkin saya buka dulu biar nggak nabrak krono si BB-nya. Oke, kita mulai dari tembakan pertama. FPS-nya 357,6. Ini enggak terlalu keras kok, sedang. 358,1. Lumayan untuk Cikibi. Segini lumayan ya. Pedas sebenarnya segini tuh, cukup pedas teman-teman. 359,2. Kan lu pernah tes hop up-nya, Kang Dul tekan lagi ya, itu di 370-an FPS-nya. Cuman ini nggak Kang Dul tekan lagi supaya ya standar lah di 350-an ya. 354,4. Ringan-ringan aja kokangannya. 361,9. 361,9 stabil. Dan ada tips untuk Om Boma ataupun De Alvaro untuk menggunakan unit ini. Saat tarik kokangan dia harus lurus ya, sejajar ya, nggak boleh ke kiri atau ke kanan. Khawatir nanti patah ya, walaupun dia sudah upgrade. Jadi idealnya dia lurus, jangan sampai ditarik, diangkat, dicungkil begitu, bahaya ya, nggak rekomen. Jadi harus posisinya lurus dan nggak belok kanan kiri saat tarik kokangannya. Kang Dul akan praktekkan mungkin seperti ini ya. Ini harusnya sih tahan sih di bahu di sini. Oke, ini lurus aja. Nah, seperti ini ya. Lurus, nggak belok kanan kiri. Dan didorong sampai mentok. Nah, seperti ini mentok, baru bisa ditembakin. Bismillah. Di 340,8 malah turun. Kalau praktekin malah seperti itu ya. Jadi kenapa kokangannya harus dimajuin? Karena misalkan kalau nanggung teman-teman, misalkan di tengah-tengah, saya akan contohkan. Nah, saat seperti ini ya, ini belum sempurna, terus ditembakin, dia akan merusak bagian silinder bisa pecah ya. Karena apa? Karena silindernya dia nggak pada dudukannya. Jadi ibaratnya ini dudukan, ini silinder digantung nih. Saat ditekan spring dan piston, dia langsung nabrak begini dan bisa merusak bagian silindernya, bisa pecah ya, atau retak kayak gitu. Jadi saat dikokang, dimajuin harus sempurna. Nah, seperti ini sementok. Jadi silinder dengan dudukan silinder dia press, jadi nggak bakal kemana-mana ya. Dia nggak ada hentakan lagi kecuali hanya hentakan piston dan spring, seperti itu. Dan suaranya juga lebih mantap. Tes lagi ya, 357,6 ya. Jadi ini ada sedikit tutorial. Mungkin di unit-unit yang lain juga sama, baik dia unit standar maupun upgrade. Emang idealnya itu untuk tipe spring, kokangannya harus dimentokin ke ujung, jangan gantung ya. Biasanya kenapa bagian silinder bisa pecah? Karena kemungkinan ya, bagian kokangannya dia nggak mendorong sempurna. Bagian silinder dia nggak sampai mentok ya, dia gantung, makanya silindernya bisa pecah. Kemungkinannya seperti itu. Oke, seperti itu aja ya. Kang Dul nggak akan ngabisin BB-nya karena videonya udah lumayan panjang. Oke, De Alvaro, Kang Dul doain ya, semoga unitnya ini bermanfaat, awet, dan titip. Jangan disalahgunakan, ini khusus untuk olahraga kayak gitu ya. Dan jangan lupa safety-nya, pakai kacamata safety. Dan perhatikan juga area sekelilingnya harus benar-benar safety juga ya, nggak boleh buat berburu. Apalagi misalkan ada binatang ataupun orang di bagian area latihan, itu nggak boleh menembak. Usahakan areanya clear dulu. Itu tip aja untuk De Alvaro maupun untuk teman-teman yang lain ya. Misalkan untuk menggunakan unit-unit airsoft, utamakan safety-nya, baik safety diri sendiri maupun safety lingkungan. Oke, satu lagi saya lupa, untuk di selektornya Kang Dul modifikasi ya, enggak modifikasi, tapi diaktifkan. Jadi kan ini kan bawaan ya, dia autonya malah save.
emang bawaan The Cobra-nya. Dan ini selektornya aktif ya, kayak gitu. Jadi aman. Sip. Seperti itu aja ya. Terima kasih Om Boma udah percayain pesen unit ke Kang Dol, The Cobra M416 full upgrade modifikasi Cikibi ini. Dan De Alvaro juga semoga jadi anak yang soleh ya, berbakti kepada orang tua, rajin ibadahnya, serta segala kebaikan untuk De Alvaro. Amin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Oke, sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi di video-video berikutnya dari Kang Dol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just mantap. Bye-bye.